di 8 rakaat dan cepat selesai. Yang pendek-pendek ayat. Kemudian dari dulu ke dulu kita tidak pernah menjadi bacaan Quran prioritas, tidak pernah menjadi amalan bulan Ramadan prioritas. Jawabannya, kalau itu suatu kebanggaan Anda yang Anda akan perlihatkan sama penciptamu di saat kita meninggalkan dunia ini berhadapan dengan Allah, kalau itu model kebanggaan, kalau itu merupakan kebanggaan dan bahagia, lanjutkan seperti itu, dan Anda melihat hasilnya apa di depan Tuhanmu nanti. Kalau tidak, kalau merasa agak sedikit tersinggung, sedih, kenapa harus begini hamba ini ya Allah, dari ke dulu tidak pernah ada perubahan. Kalau itu yang Anda rasakan, pernah penyesalan terus, masih ada 11 hari lagi, masih ada. Lihat, maaf, jujur saya berbicara, tidak lebih hebat kita dengan Rasulullah, tidak lebih hebat kita daripada Rasulullah, baik dalam kepemimpinannya, dalam tugas kesehariannya, dalam tanggung jawab dengan umatnya dan masyarakatnya, keluarganya, dan dalam menata hidup beliau dan sahabat-sahabatnya. Beliau pimpinan dunia dan pimpinan di akhirat. Anda tidak lebih hebat daripada beliau, tapi beliau begitu menjelang 20 Ramadan masuk ke 21, ahyan lailah, malam tidak pernah tidur lagi. Itu Rasulullah, itu Rasulullah, Rasul kita. Malam tidak pernah tidur lagi. Ahyan lailah, menghidupkan malam sebenar-benarnya, tidak main-main waktu malam. Wa ayqadha ahla, keluarganya tidak dibiarkan ngorok di rumah. Bangun, dekatkan dirimu dengan Allah. Keluarga Rasulullah dipaksakan untuk dekat dengan Allah. Wa syadda mizara, dan beliau komitmen untuk tidak dekat suami istri dalam 10 Ramadan terakhir, meskipun itu halal. Itu Rasulullah yang tidak pernah berbuat dosa, tapi menjelang berhadapan dengan Allah, menjelang berpulangnya ke rahmatullah, beliau mempersiapkan begitu matang. Pertanyaannya, kita di mana posisi dari Rasulullah? Jawabannya, masih ada 11 hari lagi. Wallahi, saya bersumpah, tidak sanggup kita bertanggung jawab di depan Allah kalau model-model ibadah kita seperti yang ada sekarang. Tidak sanggup. Saudaraku seiman Safira, tidak sanggup. Saya mengajak, saya hanya mengajak kepada kita semua tanpa kecuali, disisihkan sedikit hartamu untuk menjawab persoalanmu di hari akhirat. Sisihkan sedikit waktumu untuk bersaksi di hari akhirat Anda orang saleh dan Anda orang salihah. Berikan kesempatan kepada iman berbicara. Dunia penting, selalu saya katakan dunia penting, sekali lagi dunia penting, tapi akhirat jangan Anda sia-siakan, malah lebih penting dari dunia itu. Saudaraku seiman dan seakidah, kita masih harus berterima kasih kepada Allah, masih hidup. Coba lihat foto teman-teman kita yang satu letting dengan kita, satu tempat kerja dengan kita, ada di antara mereka meskipun dalam kondisi muda sudah pergi. Pertanyaannya, kita kapan pergi? Jangankan setelah Ramadan, dalam bulan Ramadan jangan-jangan kita harus pergi. Pertanyaannya, pergi tidak ada pengumuman. Persiapkan dirimu sebelum pergi semata-mata
tidak punya waktu. Jangan mengkambing hitamkan kerja, jangan mengkambing hitamkan keluarga. Saya tidak bisa ini karena saya keluarga, saya tidak bisa ini karena ada kerja. Jangan ada kambing hitamkan kerja. Kerja itu pemberian Allah, mau diambil kembali. Kalau memang merasakan kerja jadi penghambat keagamaanmu, kalau jadi kerja itu sebagai cara untuk menjauhkan dirimu dari Allah, mending kerja itu semakinlah kembali oleh Allah. Kalau itu alasannya, malah kalau boleh saya katakan, semakin rapi kerja kita diberikan oleh Allah, semakin dekat kita kepada Allah dan berterima kasih kepadanya. Bapak dan Ibu, saya hanya mengajak, berbahagialah kita ini lebih baik daripada hidup kita lebih baik daripada orang-orang sekitar kita. Alhamdulillah. Terima kasih itu dengan dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mau bersyukur tentang kerja yang telah diberikan oleh Allah, tentang harta yang diberikan oleh Allah, mau bersyukur tentang kesehatan yang telah diberikan oleh Allah, berdiri tegak di hadapan Allah dan lama-lama berdiri dan menangis dalam salatmu. Berterima kasih kepada Allah melalui pendekatan dengan ibadah, bukan berterima kasih melalui syukuran-syukuran, bawa rezeki, bawa sedikit makanan, mungkin makanan ada apa, taruh ke anak yatim. Bukan begitu tanda bersyukur yang saya pahami. Rasulullah bisa ditanyakan oleh Aisyah, ya Rasulullah, apa yang anda dambakan? Anda seolah-olah kena kutip membunuh dirimu dengan salat lama-lama, dengan sujud lama-lama, rukuk lama-lama di hadapan Allah, padahal anda sudah diampuni dosa sebelum dan setelahnya. Apalagi yang anda harapkan? Jawaban Rasulullah, afalam akun abdan syakura, bukankah saya hamba yang bersyukur? Kalau begitu bersyukur bukan dengan mengeluarkan sedikit makanan kepada anak yatim miskin, tapi bersyukur semakin dekat anda dengan Allah di dalam salat khususnya. Bersyukurlah dengan banyak salat, bersyukurlah dengan banyak ibadah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat Ramadan 11 hari lagi. Saya ulang-ulang beberapa kali karena kita sering lupa kalau masalah Ramadan. Kalau masalah begitu sering lupa. Ramadan 11 hari lagi. Sebodoh-bodoh manusia dalam membaca Quran, satu kali khatam insyaAllah dapat kembali. Sebodoh-bodohnya, kalau dia mau mati dalam iman, paling bodoh dia membaca Quran, satu kali khatam kalau 11 hari. Bapak dan Ibu, ayo kita benahi Ramadan kita, mengisi Ramadan dengan yang benar, khusus di malam 10 Ramadan yang terakhir. 10 Ramadan yang terakhir, saudaraku seiman dan seakidah, adalah yang dikatakan Ramadan sebenarnya bukan 10 Ramadan pertama. Ramadan sebenarnya bukan posisi di 10 Ramadan kedua. Posisi Ramadan, poin penting untuk bulan Ramadan adalah 10 Ramadan terakhir. Itu poin penting. Kalau tidak, sungguh Rasulullah tidak keluarkan hadis seperti itu. Rasulullah Ramadan hari pertama, 10 Ramadan pertama biasa-biasa saja, 10 kedua biasa saja, 10 ketiga itu adalah momentum paling besar untuk baginda Rasulullah. Pada saat itu dunia beliau tinggalkan sebentar untuk berhadapan dengan Allah, untuk melapor semua persoalan dunia ke hadapan Allah. Beliau menangis dengan Allah dalam masjid, tidak pernah keluar kecuali karena penting sekali dari masjid. Jawabannya, seumur hidup kita 10 Ramadan pertama, 10 Ramadan kedua sama dengan 10 Ramadan yang ketiga. Selalu itu ada puasa seadaan, kemudian berzikir dan sebagainya sedikit. Tidak pernah kita tingkatkan 10 Ramadan yang terakhir. Padahal Ramadan yang terakhir, 10 yang terakhir, disitulah penentu masa depan kita, penentu masa depan umat Islam, dan penentu anda bagaimana bertanggung jawab dengan Allah seterbuka untuk memperlihatkan apa yang kita amalkan yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi,
Hadis tadi menyatakan 10 Ramadan terakhir Rasulullah menghidupkan malam, sudah mulai tidak pernah tidur. Itu Rasulullah. Keluarganya beliau bangunkan. Itu 10 Ramadan terakhir, bukan pertama kedua. Setelah itu seulang lagi, meskipun halal tidur suami istri, 10 Ramadan terakhir beliau pisahkan ranjang. Ayo ke masjid semuanya katanya. Saking hebatnya. Sekali lagi, kalau kita meninggal dunia setelah Ramadan ini, Allahumma inni qad ballaghtu Allahumma fashhad, saya sudah menyampaikan ya Allah, poin penting 10 Ramadan terakhir ini adalah tidak boleh disia-siakan. Ya Allah, jadikan orang yang mendengar ceramah ini, yang mendengar tausiah ini untuk melakukan secepatnya. Kadang-kadang mana tahu Engkau tidak membolehkan kembali untuk mereka tinggal di dunia ini. Kalau benar-benar kami akan berhadapan denganmu, pulang kembali ke rahmat-Mu setelah Ramadan ini, berikan kami kesempatan untuk memperbanyak amalan kami di 10 Ramadan terakhir ya Rabbal Alamin. Kita bahagia sekarang. Berterima kasih, masih kita tidak berterima kasih. Lihat, buka mata kita sedikit kepada Palestina. Saya mengatakan hubungan kita dengan Palestina benar karena mereka Muslim, kita Muslim. Kalau itu pendekatannya sama dengan hubungan kita dengan Timor Leste, di sana ada Muslim yang terzalimi, kita juga akan kasih sayang sama mereka. Sama dengan hubungan kita dengan Rohingya yang tersisa, yang terkucilkan dan mereka dibunuh, dikejar-kejar oleh orang-orang non-Muslim untuk menghancurkan mereka. Hubungan kita, emosional kita sama dengan orang Palestina, dengan Rohingya dan dengan orang Timor Leste yang sesama Muslim. Kalau itu pendekatannya, belum ada kelebihan orang Palestina. Kalau itu pendekatannya, belum kelebihan Palestina. Kalau pendekatannya orang Palestina, negara Palestina adalah negara yang nomor 2 kalau tidak salah saya, yang mengumumkan mengakui kedaulatan Republik Indonesia, yaitu saat merdeka. Nomor 1-nya Mesir, nomor 2 Palestina. Kalau itu hubungan, tidak belum hebat Palestina, Mesir lebih hebat. Memang nomor 2, Palestina adalah garis terdepan mengakui yang daulah Indonesia, kedaulatan Indonesia. Makanya kalau boleh saya katakan, haram kepada pemerintah kalau tidak bergerak seperti ini. Malu pemerintah Indonesia kalau tidak bergerak cepat untuk membantu Palestina. Kenapa? Orang nomor 2 di dunia mengakui kedaulatan kita. Mau disia-siakan? Dan pendekatan itu tidak lebih hebat Palestina, Mesir nomor 1. Terus Palestina apa lagi? Saya jawab, di Palestina ada pemakaman Nabi. Karena saya baru pulang dari sana, saya telah saksikan Nabi-Nabi 25, mayoritas itu negara Palestina adalah negara para Nabi-Nabi. Dan pemakamannya seperti Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ibunda kita Siti Sarah, dan seperti Nabi Ishak alaihissalam dengan ibunda kita Ribqah, dan seperti Nabi Yakub dan sebagainya, Nabi Musa yang dalam perjalanan, semuanya itu dan nabi-nabi yang lain di Palestina. Kalau itu negeri para nabi, kita jawab belum tentu lebih daripada kota Mekah dan Madinah. Nabi Muhammad yang pembunuh segala nabi adalah di Madinah, masih lebih hebat Madinah kalau pendekatannya kenabian. Ini yang perlu barangkali dibicarakan. Tapi satu-satunya yang tidak dimiliki dunia ini, semua daerah di dunia tidak dimiliki kelebihan seperti lebihnya Palestina, yaitu kiblatnya umat Islam yang pertama bukan Makkah. Kiblatnya umat Islam yang pertama bukan kota Mekah.
bukan Ka'bah tapi Palestina. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu salat diturunkan, waktu salat diwajibkan, beliau membelakangi Makkah, Ka'bah tinggal di belakang menghadap ke Palestina. Betapa besarnya Palestina. Ini tidak dimiliki oleh dunia-dunia yang lain. Pendekatan itulah. Kalau begitu kota Palestina bukan kota Palestina yang dimiliki oleh orang Palestina, itu kota suci pertama umat Islam di dunia. Kota suci umat Islam dunia. Sebelum kota Makkah, Rasulullah menghadap ke sana. Maknanya itu pengikat yang sebenarnya wajib, bukan harus kita bantu. Wajib kita mengeluarkan, wajib kita buka kocek kita untuk kita masukkan sebanyak-banyaknya infak kita kepada Palestina. Bukan karena orang Palestina, tapi itu merupakan negara suci, kota suci pertama umat Islam di dunia sebelum kota Mekah. Jawabannya jujur, kalau kurang perhatian kita kepada Palestina dengan ikatan itu, saya yakin kalau Yahudi ngebom kota Mekah dan porak-poranda Ka'bah, tetap yang tidak mau bantu, tetap tidak mau bantu. Apa maknanya? Iman sudah tidak ada dalam jiwa kita sekarang. Makanya dengan kalimat ini saya tersingkirlah beberapa orang yang tanda kutip imannya lemah, mengatakan, Ustaz, apa yang kita harapkan membantu Palestina? Sementara orang-orang Arab kaya-kaya, mereka tidak pernah membantu. Kenapa kita dari ujung dunia ini membantu ke sana? Apa urusan kita? Mereka bangsa Arab, kenapa bangsa sendiri mereka membantu? Jawaban saya satu. Kalau sudah melihat wajah, pertama saya katakan tahun 49 penjajahan Israel Yahudi terhadap Palestina, terhadap tanah suci umat Islam terbesar di dunia, bukan Palestina, terhadap tanah suci umat Islam, kiblatnya umat Islam dunia. Pertama dijajah oleh orang Yahudi tahun 49. Jauh sampai sekarang 60 tahun lebih. Pertanyaan, hampir 70 tahun. Pertanyaan, apa yang kita tanyakan? Siapa yang membela orang-orang Palestina yang dijajah itu? Apakah bangsa Indonesia? Tidak, semuanya dibela oleh bangsa Arab. Arab berjuang mati-matian menyelamatkan Palestina dan negara Palestina dan tanah suci Palestina. Jangan Anda kira tik-tik orang Arab tidak berpikir. Selama 60 tahun lebih mereka berjuang menyelamatkan. Kita berjuang apa? Berbuat apa? Kebanding dengan orang Arab berbuat untuk Palestina. Itu satu. Tolong diam Anda yang bertanya tentang itu. Yang kedua, apa yang kita bantu Palestina itu? Palestina apa? Jawabannya, membantu fakir miskin. Di Indonesia lebih banyak fakir miskin. Ngapain kita bikin fakir miskin orang utara di sana, orang butuh uang di sana, butuh makan. Di dalam negara sendiri juga di mana-mana orang butuh makan. Ngapain kita buang duit ke sana di sini juga? Perlu. Jawaban saya adalah, kalau itu pemikiranmu benar, sungguh di saat tsunami Aceh diluluh lantahkan 1,5 juta manusia, kurang lebih 1,5 juta manusia habis mati meninggal dunia. Kita umumkan, apa kata orang Amerika, orang Barat, orang Islam di Barat, orang Timur Tengah, jangan bantu satu pun orang Aceh. Kenapa? Kan ada bangsanya sendiri orang Indonesia yang bantu. Apa urusan kita? Putuskan hubungan masing-masing, urusan masing-masing. Begitu agamamu. Kafir aja membantu umat Islam. Anda bukan orang berbeda agama yang Anda bantu. Kafir saja membantu orang Islam. Bisa musibah. Makanya pembicaraan dia kunci mulutmu itu dosa besar berbicara seperti itu. Dua, masih ada lagi yang bilang apa lagi? Oh begini, Palestina itu yang kita bantu adalah apa yang kita bantu?
seperti bantuan kepada Syria dan rezim Bashar Assad. Ini Bashar Assad kita bantu, dia orang dibantu oleh Syiah. Bashar Assad dibantu oleh Iran dan Hezbollah Lebanon. Kalau begitu kita bantu oposisi. Jawaban saya, lihat oposisi itu punya siapa? 100% punya Yahudi. Bisa tunjukkan 100% senjata dari mana? Itu buatan Yahudi, karena Yahudi tidak mampu mengguling Hafez Assad. Ayahnya Bashar Assad mau diguling anaknya, anaknya pun tidak mampu diguling. Persoalan Jordan yang sibuk dengan Yahudi, akhirnya Yahudi membentuk sesuatu oposisi untuk melawan pemerintah sebagai kaki tangan Yahudi. Yakin 100% kalau oposisi ini menang, Yahudi langsung membuka duta besarnya di Damaskus, di Syria. Kalau menang oposisi, tolong pahami. Makanya sekarang pilih mana? Pilih membantu Syiah atau membantu Yahudi? Ini kan persoalan tersendiri. Makanya saya katakan, ada orang juga yang mengatakan kami tidak mau menyenturkan duit ke Palestina karena lembaga fulan kayaknya Ahmadiyah, lembaga fulan kayaknya Syiah, lembaga fulan kayaknya NU, lembaga fulan kayaknya Muhammadiyah, lembaga mana juga, Anda juga nggak punya lembaga. Akhirnya manusia model-model ini, manusia insya Allah saya doakan dan kita doakan terakhir lahir di permukaan bumi. Ini penghambat Islam tersendiri. Dia tidak berhak lahir seperti itu. Berbicara, ayo orang non-Muslim berjuang menyelamatkan manusia di mana saja berada tanpa melihat agama. Apalagi kita umat Islam perlu kita selamatkan. Apalagi bukan hanya Islam, tetapi Palestina itu adalah tanah suci umat Islam yang pertama, Ka'bah. Nomor dua, kiblatnya ke Palestina nomor satu. Kalau begitu, betapa banyak durhakanya kepada Allah kalau konteks kita tidak pernah terbuka untuk Palestina. Bapak dan Ibu, kami orang Islam sebagai penutup, kita ini jujur saya bicara, saya nggak tahu buku apa yang dibaca oleh bangsa Indonesia ini. Saya nggak tahu buku apa yang dibaca dalam masalah agama. Saya nggak tahu. Puyeng saya pikirkan kita cara berimannya orang Indonesia, mengamalkan Islam orang Indonesia. Contoh, rame-rame jual tanah, jual rumah, persiapkan uang, tinggalkan anak, semuanya datang ke travel untuk menuju umrah. Kita tanya, ngapain umrah bulan Ramadan? Untuk meminta pengampunan dosa. Kita mau mengamalkan, kan luar biasa umrah bulan Ramadan. Apa yang terjadi? Sampai di sana, untuk apa umrah? Untuk mencari pahala yang paling banyak katanya. Untuk kita taubat kepada Allah, untuk dekat kepada Allah. Okey. Sudah sampai ke Mekah, tawaf 7 kali. Salat sunat di belakang makam Ibrahim, salat tawaf, berdoa menuju Bukit Safa, sa'i Safa Marwah 7 kali. Saya itu berdoa. Setelah itu tahallul. Tahallul kan dua. Tahallul yang paling besar pahalanya botakin kepala. Membotakin kepala paling besar pahalanya dibanding dengan hanya gunting sedikit rambut. Tapi apa yang dilakukan oleh rata-rata jamaah Indonesia? Pulang semua rambut yang asli dibawa kembali. Nggak pernah, jarang sekali yang membotakin kepalanya. Padahal pahala yang lebih besar botakin kepala. Artinya bohong orang itu datang ke Mekah untuk mencari yang besar pahalanya. Kenapa nggak diambil botak kepala? Membotakin kepala paling besar pahalanya tidak dilakukan. Maka jamaah Indonesia pulangnya semua rambut di kepala tetap masih ada. Kalau cuma begitu ngapain ke Mekah? Yang paling besar pahala adalah botak kepala, mencukur rambut. Kalau menggunting sedikit pahalanya. Di Ka'bah nggak mau ambil yang paling besar pahala. Kenapa? Sayang kepada rambut meskipun tidak mau ada pahalanya. Begitu buku apa yang dibaca orang kita ini? Nggak percaya? Jangan ngomong saya nggak percaya. Hari ini semuanya kita ke airport. Ada jamaah yang datang dari Mekah umrah. Lihat kepala mereka botak atau enggak?
Dalam 200 2 orang kalau ada. Itu pun karena gatal-gatal di kepalanya. Dibotakinlah. Saya tanya, buku apa yang dibaca oleh bangsa Indonesia? Itu satu. Yang kedua, saya nggak tahu buku apa dibaca oleh bangsa Indonesia. Si ibu-ibu tuh. Si ibu-ibu, begitu 10 Ramadan terakhir Rasulullah masuk masjid dengan keluarganya, si ibu ke mall jadi pakaian Ramadan, pakaian Lebaran. Pertanyaannya, masa apa Anda yang Anda lakukan itu? Saya nggak tahu manusia bangsa Indonesia ini. Bangsa saya juga sendiri ya. Saya juga bangsa ini, bukan bangsa Aceh ini. Saya bingung. Di saat momentum paling hebat, momentum itu pula yang tidak dilakukannya. Nggak ada 10 Ramadan yang paling hebat pada 10 Ramadan, nggak ada. Tapi 10 Ramadan, orang lihat di musola pada kosong. 10 Ramadan pertama penuh, kedua kurang, ketiga bukan kurang lagi, tinggal imam dengan Bilal. Itu pun batu-batu karena imam sakit, nggak bisa jalan-jalan cepat. Kalau nggak ada dia juga hilang. Maknanya apa? Buku apa yang dibaca oleh bangsa Indonesia dalam masa keagamaan? Padahal kalau mau ke Tanah Abang belajar, mau buat kuih dari awal Ramadan lainnya, jangan ganggu 10 Ramadan terakhir, itu poin penting bagi kita. Tapi enggak. Udah 2 cukup. Buku apa dibaca? Mau satu lagi? Waktunya udah habis. Mau satu lagi? Yang malas kerja tolong satu lagi Ustaz, yang malas kerja ngomong begitu. Yang malas kerja tambah terus Ustaz, tambah. 2 macam, malas kerja atau tambah terus Ustaz, kami pergi terus. Jawabannya yang ketiga, udah cukup lah. Ya terima kasih, itu saja. Saya puas hari ini bisa marah-marah di sini. Tapi kenapa saya yakin, walaupun apa marah-marah tetap Bapak alhamdulillah tidak berubah juga, alhamdulillah. Saya kejar 1 orang berubah hari ini, menang saya. 1 di antara bapak dan ibu berubah apa yang saya katakan, saya menang. Bukan 2-2 menang, 1. Saya tutup dengan kalimat. Tolong ingat, ini sensitif. Ini main sensitif. Presiden kita 3 kan? 3 enggak presiden kita sekarang? 2 yang baru terpilih, 1 yang masih di kursi. 3 presiden kita ini, 2 yang sudah terpilih, 1 di atas kursi, 3 presiden kita. Yang mau saya katakan apa? Persis seperti pemilu Indonesia pertama dalam sejarah, menang 2 orang. Wallahi, yang lebih tua dari saya nggak ada di sini. Oh, ini ada. Selama hidup Bapak, pernah nggak mendengar ada pemilihan presiden 2-2 menang? Ketawa. Beliau ketawa, senyum. Belum pernah dalam sejarah 2-2 menang. Pertama dalam sejarah, umur saya sudah enggak boleh ngomong umur di sini. Enggak boleh ngomong umur. Sejarah mencatat belum pernah ada 2 presiden menang. Ada, mau tahu? Ada siapa? Waktu pemilihan Khalifah Utsman bin Affan. Didengar baik-baik ini. Waktu pemilihan Utsman bin Affan jadi khalifah, tidak mulus pemilunya. Pilpres istilahnya. Pemilihan khalifah tidak mulus. Kata Sayyidina Umar, 6 orang yang memilih khalifah. Tolong dari kalian 6 orang tokoh-tokoh terkenal, sahabat-sahabat Nabi yang terhebat, 6 orang kamu ini orang-orang yang telah dijamin surga oleh Allah, al-mubasysyarun bil jannah. Silakan pilih 1 dari kalian. 6 orang pilih 1, berarti 5 pemilih 1 yang dipilih. Yang dipilih 1 itu gak sepakat. Bukan memilih, kalau 1 penunjukan namanya. Kalau memilih harus 2. Akhirnya seleksi 2, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Berarti tinggal rakyatnya berapa orang yang memilih? 4 orang yang dipilih. Yang dipilih 2 orang, yang memilih 4 orang. Di Indonesia yang dipilih 2 orang, yang memilih
200 juta kira-kira. Yang 4 orang yang pemilih, yang akan dipilih 2 orang, 3 hari 3 malam belum selesai dipilih. Ini sejarah. Ada yang mau melawan nggak? Ustaz bukan sejarah. Sini mari kau berani sini. 2 hari 3 hari 3 malam yang memilih 4 orang.